Haleluya. Sekali lagi shalom semuanya Bapak Ibu Saudara. Yes. Yuk kita mulai doa pagi hari ini. Semua bisa istirahat malam ini? Bisa ya? Yuk kita datang sama Tuhan ya, dan kita mau belajar satu hal hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, Engkau menolong setiap kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami Engkau selalu ada bagi kami. Pagi hari ini kami mau menyembah, kami mau memuji-Mu, kami mau datang sama Tuhan. Biarlah Engkau berkenan hadir di setiap tempat kami, masing-masing hati kami. Tuhan, terima kasih banyak untuk karunia-Mu, untuk rahmat-Mu yang Kau curahkan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus, berkati morning prayer kami Tuhan, dari awal sampai akhir. Berkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Oh, terpujilah nama-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bawa kami masuk ke dalam hati-Mu. Thank you Lord. Thank you Lord. Hinaralabayaralabashandakanamo. Iyarabakanamayaralamayaralabasikiniaranamo. Mari bawa hati kita, bawa pikiran kita kepada Tuhan. Thank you Lord. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermas-Mu, bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan
Mari yang percaya kepada Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat dia. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermas-Mu bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, amin, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu ya Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Boleh lebih lagi kita sembah Dia. Angkat tanganmu, katakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Tuhan. Engkau layak
telah memilih kita. Dia telah merencanakan yang terbaik bagi kita. Mari angkat hatimu, sembah dan puji, hanya bagi Dia segala kemuliaan dan pujian. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Seumur hidup kami persembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami tahu Engkau yang memerintah, Engkau yang berdaulat. Biarlah segenap nafas memuji Tuhan. Biarlah segenap bumi menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Engkau heran, kami sembah, kami puji, tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang bertata, Kau yang berdaulat, ajaib perbuatan-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Katakan Kau Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, katakan sama-sama. How great is our God. Sing with me, how great, yes, is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great
besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Amin. Tuhanku, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan layak disembah, layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, Kau besar. Come on, say layak disembah, layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, amin, Kau besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang memilih kami. Bahkan sebelum dunia dijadikan Tuhan, Engkau memilih kami, Engkau mengutus kami. Oleh sebab itu kami tidak mau menyanyiakan hidup kami. Hari ini kami mau dengar firman, tuntunan daripada Tuhan. Berkati setiap kami. In Jesus' name we pray. Together we say amen. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan Yesus Kristus. Yes, puji nama Tuhan. Setiap pagi harus semangat Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita ya, bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita, Tuhan begitu ingin setiap kita melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Ada salah satu contoh Bapak Ibu Saudara, seorang nabi ya, dia ini memang nabi yang cukup besar, artinya tulisannya cukup banyak dan karyanya juga luar biasa. Namun dia ini adalah seorang nabi yang membawa pesan yang cukup keras untuk bangsa Israel ya, juga untuk kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dia membawa pesan yang keras, yang tegas Bapak Ibu Saudara. Dia nggak main-main terhadap pesan ini. Nah, siapakah dia? Bentar ya, saya akan merilisnya sebentar lagi. Namun dia memiliki hati yang lembut. Dia suka meratap Bapak Ibu Saudara. Dia suka meratap Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan ratapannya untuk sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dia membawa pesan yang keras tapi hatinya sebenarnya lembut. Dia pun sebenarnya awalnya, oh Tuhan, apakah aku benar-benar yang terpilih? Tetapi Tuhan datang dan menyentuh mulutnya dan menguduskan mulutnya, dan mulutnya, hatinya memiliki kuasa untuk meruntuhkan, untuk membangun ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini apa yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kita. Apakah kita juga mengalami hal yang hampir serupa dengan nabi ini? Siapa dia? Yaitu Nabi Yeremia bahasa Indonesianya. Dia adalah Nabi Yeremia. Ya, dia adalah nabi yang cukup keras membawa pesan. Israel, kalau kamu tidak bertobat, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Kira-kira begitu.
Tuhan akan menghajar kamu. Kira-kira begitu. Tapi di balik itu semua dia meratap sama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar satu hal, ya, yaitu tentang Tuhan telah memilih kita dan Tuhan mau kita melakukan kehendak-Nya. Ya, Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan. Kita lihat Yeremia pasal yang pertama. Kita lihat Yeremia pasal yang pertama. Nah, Yeremia ini seorang keturunan dari Benyamin, ya. Seperti Raja Saul juga keturunan dari Benyamin. Oke, kita lihat ayat yang pertama dulu. Kita baca, Bapak Ibu Saudara. Yeremia pasal yang pertama. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin, ya. Nah, dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku, ayat 4, lanjut ayat yang ke-5. Nah, ini dia, firman Tuhan datang kepada Yeremia. Ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, kata Yeremia, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ini hampir sama dengan yang Musa katakan waktu itu, ya. Ah Tuhan, aku ini gak sanggup, lidahku ini tidak lancar, kira-kira gitu, ya. Dan ayat yang ke-7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, sempat, ya, Yeremia merasa gambar dirinya tidak baik, gambar dirinya rusak, dia nggak percaya bahwa Tuhan Allah Bapa menyertai dia. Ya, terkadang dalam hidup ini, kalau Tuhan ingin menyertai dan Tuhan sudah berkata, aku menyertaimu, tetapi karena gambar diri kita rusak, kita penuh dengan ketertolakan, kita penuh dengan kepahitan, kita penuh dengan dendam, kita penuh dengan iri hati, kita penuh dengan rasa tidak percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, itu membuat penyertaan Tuhan tidak kita rasakan. Ya, oleh sebab itu kita perlu dipulihkan, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu membuka hati kita sungguh-sungguh, ya Tuhan, salahku di mana? Kamu terlalu banyak iri hati, kamu terlalu banyak dendam, kamu begini, ya Tuhan tunjukkan buat kita. Bapak Ibu Saudara, gampang kalau Tuhan mau bicara buat kita. Kalau kita terus kepikiran orang itu, kalau kita terus kepikiran peristiwa itu dan membuat kita terluka, membuat kita sakit, itu artinya Tuhan ingin kita mengampuni dan mendoakan orang tersebut. Mengerti di sini? Ya, kalau itu terus terbayang-bayang, ya kan? Lakukan itu, Tuhan, saya mengampuni dia karena dia sudah mencuri kepunyaan saya misalnya. Saya mengampuni dia, Tuhan, karena dia sudah menghina saya. Saya mengampuni dia karena dia mempermainkan saya misalnya. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya jawaban ketika firman Tuhan datang kepada kita, kita tidak seperti awalnya Yeremia ini. Ah Tuhan, aku ini masih muda, aku tidak layak, aku tidak bisa bicara, cari aja yang lain. Kira-kira begitu.
Tetapi kalau kita adalah anak-anak Allah dan kita menyadari, oh harusnya saya tidak begini. Ketika nubuatan firman Tuhan atau melalui mimpi itu datang buat kita, atau melalui hati yang kuat, sebuah visi atau penglihatan yang kita dapat, kita tidak berkata, ah Tuhan aku ini begini, begini, begini. Ya, tetapi kita berkata, ya Tuhan, aku siap. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau Tuhan mengutus kita, kita harus taat. Ya, supaya apa? Supaya kita juga menjadi pelaku, dalam tanda kutip, pelaku untuk mempercepat kedatangan Tuhan kedua kali. Pasti kita akan menerima upah yang setimpal. Oleh sebab itu, kita perlu melatih diri kita supaya kita taat kepada Tuhan. Ya. Nah, di sini Yeremia juga digambarkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, "Jangan takut." Itu artinya Tuhan tahu Yeremia juga takut menghadapi orang-orang kerajaan. Bapak Ibu Saudara, enggak main-main menghadapi orang-orang kerajaan. Itu taruhannya adalah nyawa, your life, nyawamu. Bukan hartamu saja, tetapi nyawa kita menjadi taruhannya. Nah, oleh sebab itu ada ketakutan di dalam Yeremia. Tetapi Tuhan berkata, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Walaupun mereka akan mengancam pihak pemerintahan di Yehuda atau Israel ini, ya, kerajaan ini, tetapi Tuhan akan melepaskan Yeremia. Kalau Tuhan melepaskan orang-orang pada zaman dulu, yaitu hamba-hambanya, nabi-nabinya, dari semua yang tidak baik, Tuhan juga akan melepaskan setiap kita. Katakan amin. Jangan takut ketika Tuhan mengutus kamu. Jangan takut ketika Tuhan menugaskan kamu. Ayo beritakan Injil kepada dia. Kuat di hati kamu bahwa Tuhan menyuruh saya untuk memberitakan Injil kepada dia. Beritakan itu. Ayo kesaksian kepada dia bahwa aku yang menyelamatkan hidupmu, aku yang menyembuhkanmu. Kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ayo bagikan firman di grup keluargamu. Bagikan. Jangan tidak taat. Saya bagikan firman Tuhan kepada grup, ya, di mana saya ada. Terserah dia mau terima atau tidak. Yang penting itu firman Tuhan. Firman Tuhan ketika kita bagikan itu akan menjadi benih, katakan benih. Dan ketika mereka membaca, bahkan merenungkannya dan melakukannya, suatu saat itu akan bertumbuh. Bahkan ketika mereka tidak melakukannya, firman itu pun bisa bertumbuh. Oleh sebab itu kita penting untuk melakukan firman. Ya, Tuhan berkata kepada Yeremia, jangan takut. Ya, tetapi ayat ke-7 Tuhan bilang begini, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Artinya Yeremia punya kemampuan untuk mendengar secara audible suara Tuhan. Nah, bagaimana untuk zaman sekarang? Kita kan rada-rada sulit mendengar Tuhan secara audible. Bahkan mungkin gak pernah, betul ya? Dia tidak datang kepadamu, "Salam anakku." Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, dia enggak bilang sampaikan begitu ya, enggak. Tapi ketika kita, ya bisa juga Tuhan bicara seperti itu. Tetapi terutama ketika kita membaca dan merenungkan firman, maka kita akan mendengar suara dan hati Tuhan. Amin. Pertanyaannya adalah hari-hari ini bagaimana pembacaan firman kita? Ya, bagaimana? Bapak Ibu Saudara, sedikit lagi saya mau khatam ini. Ayo dong, semangat dong baca firman dong. Ya kan? Tinggal 1 kitab ini. Itu pun udah diulang-ulang, tapi baca lagi. Ya, beberapa hari kemudian mungkin 2 hari 3 hari kemudian ngulang lagi dari Kejadian. Ya kan? Sudah saya bilang tahun ini saya mau 3 kali khatam. Begitu saya mencintai firman Tuhan. Bukan berarti saya memiliki tugas sebagai gembala, tidak. Tetapi karena saya mencintai Tuhan. Ya,
Kalau saya lagi kesulitan, saya pakai audio Bible. Sambil audio Bible itu berbicara, saya pun juga komat kamit. Saya tidak mau kalah dari dukun. Memang dukun aja yang sakti. Saya juga sakti. Ya, saya tidak mau kalah Bapak Ibu Saudara. Saya begitu mencintai Tuhan. Saya mau benar-benar membaca firman dan merenungkannya. Ketika saya membaca dan merenungkannya, oh betapa kayanya firman Tuhan itu. Memurnikan otak kita, memurnikan hati kita, ya, sehingga yang dulunya ingin menjadi kaya raya itu diredam. Itu dipangkas. Boleh nggak sih kita ingin kaya raya? Ayo memiliki konsep yang benar secara firman. Jadilah orang yang diberkati. Ya, jadilah orang yang diurapi. Orang kaya belum tentu diberkati. Tetapi kita melihat ini, Yeremia begitu diberkati, Bapak Ibu Saudara. Orang kaya belum tentu diberkati, belum tentu dia punya damai sejahtera, belum tentu dia bahagia. Tetapi orang yang diberkati Tuhan, orang yang disertai Tuhan, pasti diurapi. Pasti apapun yang dia kerjakan berhasil. Itu diberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, berkat Tuhan itu tidak berbicara materi, tetapi berkat Tuhan berbicara tentang kuasa dan penyertaannya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jadi jangan pikir bahwa kita nggak punya apa-apa dan kita nggak diberkati. Salah. Kalau ada Roh Kudus di dalammu, dialah sumber berkat itu. Kenapa kita mesti takut? Ya, seperti Tuhan berfirman kepada Yeremia ini, jangan takut kepada mereka. Walaupun siapapun itu saat ini ingin meninggalkanmu, jangan takut. Jangan tergantung kepada orang lain. Tetapi Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Manusia bisa saja meninggalkan kita. Suatu saat bisa meninggalkan kita. Sekalipun dia begitu baik dan perhatian kepada kita. Orang itu bisa meninggalkan kita. Dia masih manusia biasa. Dia bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang membenci kita. Oleh sebab itu jangan bergantung kepada orang lain. Tetapi kita bergantung kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Berkali-kali dalam hidupan saya melihat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Dan saya pun merasakan orang-orang yang meninggalkan saya, tetapi Tuhan menunjukkan orang-orang yang dipilih untuk bersama-sama melayani bersama dengan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, engkau yang ada di YouTube, engkau yang ada di mungkin dimanapun engkau berada, engkau yang menyaksikan tayangan ini, percaya ketika Tuhan memilih kita, Dia akan memperlengkapi kita. Dia akan membuat jalan kita berhasil. Yeremia begitu sukses dalam zamannya. Walaupun Israel jatuh bangun Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia berhasil. Berhasil apa? Lihat tulisan-tulisannya ini. Begitu luar biasa dalam firman Tuhan. Dan memberkati setiap kita. Apa yang dinubuatkan ya terjadi. Yeremia menjadi teladan buat setiap kita. Amin. Firman Tuhan begitu penting. Dari mana kita tahu bahwa Allah memanggil kita? Nih lihat ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau Yeremia dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dari situlah kita sering berkata bro atau halo. Sebelum kamu ada di dunia, kamu sudah dibentuk oleh Tuhan. Engkau sudah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tahu masa depanmu. Jangan khawatir. Dari ayat ini kita selalu berkata dan menguatkan orang lain, bahkan menguatkan diri kita. Benar gak? Oleh sebab itu mungkin zamannya Yeremia berkata dan merasa aku mungkin kurang menjadi berkat. Tetapi tulisan-tulisannya dan apa yang dia perbuat bagi Israel itu menjadi berkat bagi kita. Ya, sekalipun mungkin nanti di masa tuamu engkau sudah umur 60, 70, 80, engkau merasa I'm nothing, aku gak ada apa-apanya.
Tetapi saya mau kasih tahu, tidak ada kata terlambat. Hari ini pun engkau bisa berkarya dan bisa berdampak bagi orang lain. Ayo berkarya Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan sudah berkata jangan takut. Ayat yang ke-9. Kenapa saya bilang begitu? Ini ayat yang ke-9 kita baca dari Yeremia pasal yang pertama. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Wow. Firman Tuhan ternyata punya kuasa untuk mencabut dan merobohkan. Kita harus cabut apa Bapak Ibu Saudara? Cabut perkataan yang negatif dari mulut kita. Hello? Aku gagal terus, gagal maning. Ayo balikan keadaan. Bilang begini, aku diberkati, aku kuat, aku diurapi Tuhan. Aku berhasil dalam hidupku. Terus berkata seperti itu. Ya. Dan merobohkan, ini firman Tuhan. Merobohkan apa? Merobohkan tembok-tembok di dalam siapa? Tidak usah dalam orang lain dulu. Dalam pikiran kita ini loh, yang menentang firman Tuhan. Sering orang-orang lain berkata, apa itu bahasa roh? Apa itu? Sesat itu. Ayo, kalau nggak ada bahasa roh, kenapa ditulis dalam Alkitab? Betul nggak? Ya, itu suatu fasilitas, suatu yang ditaruh Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita jangan menentang begitu saja. Baca firman Tuhan dengan seksama. Apalagi, apa itu? Enggak ada kutuk keturunan itu. Ya, semua Tuhan sudah selesaikan itu. Ini pengertian yang kurang tepat. Nyatanya ketika kita melayani, ya, kemarin itu Bapak dan Ibu tuh, ya, bersama dengan kami melayani Bapak Ibu Robi Kartini, ya kan? Kita jelaskan ini. Ini bukan yang kali pertama ya Pak Bu ya. Ya, tetapi ini udah kesekian kali bahwa saya memberitakan tentang adanya kutuk keturunan di dalam keluarga. Dan betul, ya kan? Dan mereka mengalami kelepasan. Manifestasinya ya bisa muntah, bisa nangis, bisa batuk, bisa apapun, teriak dan sebagainya. Dan puji Tuhan mereka dilepaskan. Wow. Ya, ketika mereka membuka hati, firman itu enak bekerja. Enak sekali dan cepat. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita. Kita harus tahu kita bisa merobohkan tembok-tembok yang membuat kita tidak bisa menerima firman ini. Ya, merobohkan apa lagi? Merobohkan tembok-tembok yang dibangun oleh setan. Minimal di dalam hati kita. Minimal di dalam pikiran kita. Dan kita bisa merobohkan tembok-tembok musuh. Kita bisa merobohkan pekerjaan-pekerjaan setan. Kita bisa mengusir setan-setan demi nama Yesus. Katakan amin. Ya, kita lihat di sini. Untuk membinasakan dan meruntuhkan tuh kan. Untuk membangun dan menanam. Yes, ayo runtuhkan pikiran-pikiran negatifmu. Ayo runtuhkan. Pakai apa Pak? Firman. Ya, pakai firman. Berkali-kali anak-anak muda, orang-orang dewasa juga yang konseling dengan kami, dengan saya. Mereka bilang, aduh pastor, pikiran saya ini porno terus. Tolong pastor gimana? Ayo, dilepaskan. Dilepaskan Bapak Ibu Saudara. Ya, dan habis itu, tapi bagaimana ini masih ada? Kenapa ya pastor? Apakah Tuhan tidak bekerja dalam hidup saya? Hei, Tuhan bekerja. Tetapi ingat, kamu memang sudah lahir baru. Atau kamu belum lahir baru. Tetapi saya mau katakan, jiwa kamu dan tubuh ini kan sudah berapa belas tahun. Sudah berapa puluh tahun hidup. Oleh sebab itu kamu perlu membentuknya. Kamu perlu melatihnya. Kamu perlu mematikan kedagingan kamu dengan cara latihan.
Kalau kamu kepikiran kayak gitu, tips dari saya adalah kamu sibukkan diri kamu dengan apapun di rumah. Saya sudah berdoa loh pastor, bahkan bahasa roh, tapi nggak mempan, tetap aja pikiran kayak gitu. Sibukkan diri kamu. Tapi rumah saya sudah bersih, bersihkan lagi. Tapi rumah saya sudah dipel, pel lagi. Biar sampai 5 kali, pikiran kamu tidak akan ke situ terus. Kamu berkeringat, itu namanya detox. Itu namanya detox. Ya. Di rumah itu kadang-kadang kalau kita sudah pernah membangun yang tidak baik, itu akan ada jejaknya. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kalau engkau suka berbuat dosa di rumahmu dan ada sering dosa di rumahmu, ya, apapun itu bentuknya, mestinya engkau urapi itu. Urapi Bapak Ibu Saudara, urapi rumahmu. Doakan rumahmu. Tapi Pak, saya nggak punya minyak urapan. Doakan, tumpang tangan. Hei setan, dalam nama Yesus, keluar dari sini. Semua pikiran-pikiran negatif, atmosfer, jejak-jejak yang tidak baik, keluar dari rumah saya. Setiap hari doakan itu. Ya, supaya pikiran kita betul-betul didetox. Kerjakan itu. Saya belajar dari seseorang, Bapak Ibu Saudara. Dulu saya juga seperti itu. Oleh sebab itu dia bilang begini, oke, saya lakukan. Sibukkan. Itu kamar kos sudah bersih, ya kan? Sudah bersih, saya bersihkan lagi. Sampai pemilik kosnya heran. Ini Alfa ini kenapa ini? Ya begitu Bapak Ibu Saudara. Kita harus melatih, nggak bisanya diam. Tuhan tolong saya. Dan kita mager. Tidak akan Tuhan bekerja. Ingat pesan saya. Di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan Tuhan memakai orang yang malas. Tuhan tidak memakai orang yang malas. Walaupun engkau bodoh sekalipun Tuhan mau pakai. Walaupun engkau pintar juga Tuhan bisa pakai. Tapi kalau engkau orang malas, tidak akan Tuhan pakai. Titik. Ya, pagi hari ini kita harus mengerti. Ketika kita mau berubah, Dia pasti memberkati. Yang penting kita move. Tuhan bilang kepada Yeremia, kemanapun engkau kuutus, engkau harus taat. Kalau kita nggak mau taat, Tuhan nggak mau melakukan perkara besar. Benar nggak sih? Ya kan? Saya mau tanya, kalau engkau punya anak dan ada 2 anakmu, satunya rajin, satunya malas. Udah kita bilang yang malas ini, ayo doa. Banyak alasan. Ya. Aduh capek tugas kuliah. Aduh capek kerja. Apalagi? Tidak akan dipakai Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya, kalau engkau punya 2 anak, yang satunya rajin, walaupun dia bodoh, walaupun dia nggak pinter, walaupun IQ-nya di bawah 30, ada nggak sih? Tega amat. Ya 60-70 lah. Ya kan? Walaupun dia harus dikasih tahu berulang-ulang, tapi dia masih mau melakukan. Tapi yang satu ini, ya, dia iya tapi nggak pernah melakukannya. Saya mau tanya, pilih yang mana? Yang bodoh apa yang malas? Mending kita pilih yang bodoh, yang bisa diajar agar nantinya dia pintar. Yang malas ini mana mau kita pakai? Ya, ayo doa, banyak alasan. Ayo baca firman, banyak alasan. Pandai alasannya. Ya kan? Apapun gitu. Ya. Kenapa nggak doa? Kenapa nggak ibadah? Aduh, nggak punya kendaraan. Tapi main game, main apa, streaming bisa. Kenapa nggak gabung di Zoom? Aduh, nggak punya alasan lagi dia, cuman aduh. Skakmat loh. Ya. Aduh, tiba-tiba HP-nya error. Oke. Habis itu jam 12 siang sudah betul. Sudah Pak, hari Minggu jam 12 siang. Sudah. Terus ada ibadah? Enggak. Kenapa enggak ibadah? Ya tadi Pak nggak punya kendaraan, nggak punya ini. Semuanya nggak punya. Ya udah malam ya ibadah ya. Nggak ngerti lagi dia. Ketika malam sudah di-upload videonya atau sudah ditayangkan di YouTube, nggak ibadah lagi, nggak nonton siaran ulang.
Banyak sekali alasan. Tapi Tuhan mau memakai setiap kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan menaruh perkataannya di mulut kita, hati-hati gunakan mulut. Jangan jadi orang banyak alasan, Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama kita berbenah diri. Kita sama-sama ditegur. Kita sama-sama dibentuk oleh Tuhan. Kita perlu yang namanya firman. Entah firman itu keras atau tidak. Nih, Pastor Henny bilang begini, kalau hidupmu mau enak, hidup anakmu mau diberkati, jangan biarkan dia pacaran dan menikah dengan orang yang malas. Orang yang malas dikasih modal berapapun pasti habis. Ya, sekalipun kamu kaya dan kamu punya modal besar, tapi jangan nikahkan anakmu. Biarkan pacaran anakmu itu dengan orang yang malas. Malas doa, malas ibadah, malas kerja. Sekolahnya aja amburadul dengan alasan, aku ini kepahitan, orang tuaku bercerai, aku gak punya kekuatan. Dia laki-laki, masa begitu? Harusnya laki-laki itu bangkit dan berubah lebih baik. Ya kan? Jangan, Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan anak-anak kita pacaran dengan orang yang malas. Saya setuju 100%. Ya. Tetapi juga jangan biarkan pacaran dengan orang yang ya terlalu bodoh, ya jangan juga. Nanti kita capek ya. Pintar-pintar lah. Ya kan? Kalau kamu perempuan, jangan mau didekati sama cowok yang pemalas. Ya kan, yang kerjanya ngepas-ngepus doang. Ya kan? Dia bilang, oh saya bos. Ah, bos apaan? Tukang nake orang, preman, tukang bully, tukang apa namanya? Meras. Jangan, ya. Jangan seperti itu. Jangan bucin. Aduh, banyak orang-orang sekarang tuh bucin, budak cinta. Bikin malu Tuhan. Kalau dia salah, biarkan dia salah. Ya. Saya, nggak habis pikir. Ya kan? Kalau orang itu bucin, heran saya. Jangan sampai kita bucin. Kita harusnya menjadi hamba Tuhan yang terhormat. Kita harusnya menjadi anak Tuhan yang terhormat. Hari ini kalau engkau mendengar firman Tuhan, di mana Tuhan memilih Yeremia untuk diutus, dan dia sudah menguduskan mulutnya, dia sudah menguduskan dan menaruh perkataan firman Tuhan ke dalam mulut Yeremia. Demikian pula kita. Sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan pun memilih engkau dan saya untuk memberitakan firman, untuk bergantung kepada Tuhan. Dan kita harus jaga mulut kita ini karena ada firman Tuhan. Tuhan sudah menguduskan mulut kita, Tuhan sudah menguduskan hati kita. Kita jaga. Jangan sampai perkataan kutuk, jangan sampai perkataan yang meruntuhkan, tetapi untuk membangun. Tetapi kita berhak untuk meruntuhkan pikiran-pikiran negatif, ya, tembok-tembok yang menentang firman Tuhan, tembok-tembok yang membuat kita tertutup akan firman Tuhan, kita runtuhkan dalam nama Yesus. Amin. Dan kita mau berjalan bersama dengan Bapa di sorga. Amin. Tuhan memberkati. Ayo kita sama-sama berdoa kembali. Kami mau taat Tuhan. Selidiki hati kami. Kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini umat-umat-Mu, mereka merasakan jamahan Tuhan. Mereka merasakan diberkati. Di dalam nama Yesus, Bapa tuntun umat-umat-Mu. Dengar doa hamba-Mu ini Tuhan. Pakai mereka. Engkau tahu hati hamba-Mu ini tertuju kepadamu. Mampukan setiap umat-umat-Mu untuk melakukan firman Tuhan. Hamba ada di sini untuk berdoa dan membimbing mereka, untuk mengajar, untuk memperlengkapi mereka. Oleh sebab itu hamba berdoa Tuhan, berikan rahmat-Mu, berikan kekuatan daripada-Mu. Kasihi mereka.
persembahkan yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setiap mereka Tuhan, umat-umat-Mu yang memerlukan Tuhan, Bapa tolong mereka. Biar mereka merasakan jamahan-Mu, pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memilih mereka untuk masuk ke dalam rencana-Mu. Oleh sebab itu, perlengkapi setiap kami, perlengkapi umat-umat-Mu Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Jangan sia-siakan hidup mereka. Biar hidup mereka seturut dengan firman Tuhan. Hari ini biar mereka mengalami perubahan satu langkah ke depan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Urapi, pakai mereka. Yesus, kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita yang bangga dengan Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur. Hamba percaya Tuhan, Engkau pasti memperlengkapi umat-umat-Mu mulai hari ini. Mulai hari ini di dalam nama Yesus, perlengkapi mereka. Kami sedang menantikan hari Pentakosta. Kami sedang menantikan peringatan Roh Kudus dicurahkan. Oleh sebab itu kami mau menghargainya Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, mereka yang belum memiliki karunia roh, berikan karunia roh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Minggu ini Tuhan, kami akan bersama-sama memperingati hari di mana Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Kami percaya sesuai firman-Mu di Yeremia ini, Engkau telah memilih kami, Engkau mengenal kami sebelum dunia dijadikan. Oleh sebab itu kami tidak mau takut, kami tidak mau gentar. Kami mau sama-sama merasakan. Yes, thank you Lord. Apa yang hamba rasakan, biar umat-umat-Mu juga merasakannya Tuhan. Saya merasakan kasih Tuhan begitu besar Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan, Dia menantikan Bapak Ibu Saudara untuk engkau datang kepada Dia. Dia mau mencurahkan yang terbaik untukmu. Hamba berdoa Tuhan, berkati setiap kami, berkati setiap kami, perlengkapi kami, perlengkapi kami, perlengkapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati Indonesia Tuhan. Jauhkan dari semua mara bahaya, jauhkan dari semua perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Yang kami berdoa Tuhan, jauhkan dari semua musibah di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami menolak kekeringan di dalam nama Yesus. Tapi kami berdoa Tuhan, biar semuanya Tuhan pelihara. Tuhan tolong bangsa kami. Kami berdoa buat kota kami, buat gereja kami, berkati Bapa. Setiap umat-umat-Mu di tempat ini, mereka yang sedang bergumul, Tuhan, Engkau jawab pergumulannya. Saat ini Tuhan, bekerjalah, 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 bekerjalah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuatkan hidup mereka. Juga orang-orang yang di YouTube, berkati Tuhan.
semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sertai umat-umat-Mu kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan. Tuhan tutup bungkus, berkati anak-anak mereka, suami mereka, istri mereka, orang-orang yang ada di rumah mereka, pekerjaan mereka. Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Jauhkan dari semua godaan-godaan setan, jauhkan dari semua yang tidak benar Tuhan. Oleh sebab itu kami datang membawa hidup umat-umat-Mu Tuhan, biar mereka merasakan jamahan Tuhan hari ini. Mereka menemukan jawaban hidup mereka di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah, pengumuman hari ini kita ada AMD, kita akan berlatih lagi untuk menginjil ya. Yo AMD semuanya hadir ya, supaya kalian bisa menginjil teman-teman kalian, khusus anak-anak muda. Dan Rabu depan saya akan mengajar di base camp ya, entah ini bisa atau tidak untuk live streaming, tetapi akan ada pengajaran untuk bagaimana cara sharing firman Tuhan yang baik dan benar. Dan setiap kita bisa sharing firman Tuhan. Gimana sih yang baik supaya kita nggak bingung dari ayat ini, bagaimana menggalinya, bagaimana mendalaminya, sejarahnya seperti apa, sumbernya bagaimana. Nanti kita akan melatih Bapak Ibu Saudara, dan semuanya nanti minggu depannya lagi setelah dilatih akan langsung praktek. Ya, praktek. Bagaimana men-sharingkan firman Tuhan. Minimal sharing aja dulu, nggak usah langsung berkhotbah. Bisa sharing satu ayat itu gimana, bisa 2 ayat, bisa beberapa ayat atau satu konteks ya, perikop itu bagaimana ya, bagaimana cara baca firman Tuhannya, bagaimana cara menggalinya dan sebagainya, bagaimana cara mendapatkan iluminasi atau penerangan dari Tuhan, sehingga poin demi poin kita bisa menjelaskan. Ada kata-kata yang harus kita pahami, kata kuncinya apa dan sebagainya. Kita akan mengajar Bapak Ibu Saudara ya. Semoga bisa live streaming dan Bapak Ibu Saudara yang jauh bisa diberkati. Oke, nanti saya berharap ya, mulai setelah itu Bapak Ibu Saudara nanti bisa belajar sharing firman Tuhan di doa pagi. Yang mau angkat tangannya. Wih, luar biasa. Harus mau. Nah ini saya enggak nyangka-nyangka ini ya. Ini yang saya kenal itu si Jeneri ini. Dulunya aduh gambar dirinya parah banget, luar biasa. Sekarang ya dia mau sharing firman Tuhan. Wah, pakai apa, angkat tangannya. Luar biasa. Ya, apinya mulai menyala. Bakar. Oke, Tuhan memberkati ya semuanya. Semangat hari ini menjalani hari. Shalom. Halo, pagi, semangat semuanya. Dah, Oksan. Oksan. Ya. Dadah. Tuhan berkati. Dadah.